Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kok lemes, Bu? Ada yang kenal saya? Ada. Ya, perkenalkan saya Sabikul ya. Mohon izin sebenarnya saya anggota pemadam kebakaran Gresik ya. Saya asli Desa Suci. Kebetulan di sini saya dapat kepercayaan untuk ngisi atau mengedukasi tentang bahaya LPG ya. Jenengan di rumah masaknya pakai apa, Bapak Ibu? Hah? Kayu bakar. Nah, ini bener nggak tahu masak, Pak. Percaya aku, nggih. Nggak tahu masak, saya metek-metek teko dhewe nggih. Oke, baik. Yang pertama saya edukasikan yang pertama adalah tentang LPG ya, yang selama ini ditakuti oleh masyarakat. Apa yang ditakuti dari LPG, Bapak Ibu? Meledak. Kira-kira meledaknya LPG itu dari apa? Dari bocor. Gasnya bocor terus gasnya habis. Ya, baik ya. LPG itu cuma mengalami dua kemungkinan ya. Yang pertama mengalami kebocoran, yang kedua mengalami kebakaran. Tolong diingat kalimat saya. Kalau LPG bocor belum tentu muncul api. Tapi kalau LPG muncul api berarti itu sudah bocor ya. Kira-kira yang lebih menakutkan yang mana? Beldok. Kira-kira yang lebih menakutkan yang mana? Belum ada api. Kenapa kok belum ada api? Gak kelihatan ya. Kira-kira kalau jenengan mengalami LPG bocor, bau LPG bocor ya. Bau LPG bocor, apa yang sampean lakukan? Lari. Jurus 1000 kaki ya. Oke, ya. Nah, itu adiknya pinter. Ya. Kalau bau gas LPG, buka jendela atau pintu ya, atau genteng gak apa-apa. Ya. Jadi kalau bau gas LPG bocor yang harus dilakukan itu. Yang tidak boleh dilakukan apa? Memicu percikan api berupa apapun. Itu ya. Oke, Bapak Ibu yang mau praktek masang regulator silakan. Ada yang mau praktek? Gak ada? Oke ya. Sekarang langsung kita buktikan di sini. Kita pasang dulu regulatornya. Jadi nanti minta tolong kalau kita nggak promosi ya, kalau beli regulator yang seperti ini, nanti kita buktikan. Kalau masang regulator nggak usah pakai ditekan-tekan. Kalau sudah nancap, tinggal putar valve-nya saja, Nanti setelah dipasang, dicek dulu. Ya, kalau ini lepas berarti tidak pas ya, kurang tepat. Paham ya? Oke, kita praktekkan nanti LPG ini kalau mengalami kebocoran baik di ujung selang, di tengah selang maupun di ujung regulator tidak perlu pakai jurus 1000 kaki. Tahu Bapak Ibu jurus 1000 kaki? Melarikan diri atau panggil Pak RW, Pak RT ya. Nggak perlu ya. Bentar, anginnya kemana ini? Oh, anginnya ke sana, oke. Ya.
Jadi nanti, jadi ini sudah mau melarikan diri Mas Robert ya. Oke, jadi ini nanti kalau beli regulatornya yang seperti ini habis masak tinggal putar ini safety-nya aja, safety valve-nya ini aja ya. Ini kita buka ya. Dengar suaranya? Dengar ya. Kira-kira kalau seperti ini berani madamkan, Bu? Oke. Kalau di rumah mengalami seperti ini, cukup apa? Cukup apa? Cukup kabur. Pak, sampean Rini. Lo ayo sini. Lah terus aku nduk ini lapor nih sampean gak gelem ini. Makanya ben meneh gak kabur sini. Ayo cepet. Saya dampingi sini. Ayo sini cepet, ayo. Oke, ya, ini kita buktikan LPG-nya muncul apa tadi? Api, meledak nggak? Ya, jadi kalau nanti sampean masak LPG-nya muncul api, nggak perlu lari, cukup cabut regulator. Jelas gak? Saya minta perwakilan ibunya satu. Siapa yang mau maju silakan. Oke, Mal, pegang dulu mic-nya. Ini kan regulator masih nancap, cukup putar ini aja. Jadi cukup diputar sini aja, sudah. Ya, kalau yang nggak ada ininya, sampean habis masak, sampean tinggal selangnya dimakan tikus, gasnya langsung keluar. Tapi kalau ada double valve-nya ini sampai habis masak tapi jangan lupa diputar, ditutup aja. Meskipun ini nanti selangnya dimakan tikus atau mengalami robek ya, gasnya tidak keluar. Itu ya. Siap? Siap? Ya. Saman bisa masang cabut regulator? Bisa. Oke. Kita bakar dulu. Bisa cabut regulator? Bisa. Ini hikiwani, berarti nyekel iki ambeknya regulator. Pak, ambulan ini siap tak? Siap ya, Pak tutup dulu. Oke, siap. Jadi berlubang ini, oke, buka mal.
Ngene iki sampean titeni awale gak wani, engko wis iso lak melete. Delok. Mene ana kobongan ngene ae gak iso ngono biasa. Lagi ya, lagi. Oke, lagi. Dari sini terus regulator ya. Maksudnya dari sini lagi, terus nanti cabut regulator. Ini, ya wes, ini tadi kan sudah mau nyoba lagi. Apa? Mari. Sekarang regulatornya langsung cabut. Oke, siap. Jadi nanti kalau keluar api, baik itu dari tengah selang, ujung selang, tetap cabut regulator. Paham ya? Sekarang dari regulatornya. Selang saiki. Jadi kalau masang regulator, nah, bentar. Anginnya takutnya berubah ini. Wih. Intinya gini ya, nanti kalau apinya ke sana, jenengan ikuti arah angin, paham ya? Kalau anginnya ke barat, jenengan madamkannya dari timur. Kalau dari anginnya ke selatan, madamkannya dari utara ya. Jadi ini tak nyalakan, kalau nanti apinya ke sana, intinya sampean harus mengikuti apinya. Paham ya? Paham, oke. Sip. Ini sampean tutup ujungnya. Oke. Yo, pakai ini boleh, langsung cabut regulator boleh. Hai. Sampean sini. Ini sampean tutup. Pakai jari telunjuk atau langsung cabut regulator boleh. Tapi sama saja sih, cabut regulator kan sudah. Ya. Ngini ki apa maksudnya? Oh, nutup. Ya. Yuk. Langsung tutup, cek. Tutup langsung. Nah, oke. Ya, ini kalau regulatornya sudah. Ini kalau regulatornya nggak ada ininya ya. Paham ya? Paham Bapak Ibu? Jadi kalau muncul api nggak perlulah lari, cukup cabut regulator, sudah selesai. Ya, jadi nanti kalau seumpama jenengan masak, tiba-tiba selangi pedot ya atau robek muncul api, caranya matikan kompor, cabut regulator. Itu kalau muncul api. Kalau gasnya mengalami kebocoran, LPG-nya, caranya ini kan bocor. Katanya adiknya tadi, yang harus dilakukan buka ventilasi udara. Contohnya, buka jendela, buka pintu, terus cari sumber kebocoran. Kalau sudah tahu sumber kebocoran, ya cabut regulator, nanti yang bocor diganti. Loh Pak, kalau bocornya di LPG sini, di pinnya sini, caranya cari obeng, ya, cari obeng ditancapkan. Ada kayu enggak? Jadi ini kan ada pinnya Bapak Ibu, ya. Jadi nanti kalau regulatornya sudah dicabut tapi bocornya dari sini, caranya cari obeng, ya. Ditancapkan di sini, dihentakkan satu kali, ces. Kalau masih bocor, dihentakkan lagi, ces. Kalau masih bocor, LPG ini diguak nang jublang. Ngerti jublang tak Bu? Ya, dibuang ke belakang rumah. Intinya dibawa ke tempat terbuka. Ya, kenapa? Karena pinnya ini yang ada di dalam ini itu sudah mengalami kerusakan. Kalau bocornya dari sini, ya. Tapi kalau
regulator ini sudah dicabut, ini nggak ngowos, berarti LPG-nya aman. Nah ini ya. Coba. Jadi nanti kalau bocornya di sini Pak, regulatornya sudah saya cabut, tapi LPG-nya bocor. Kalau ini keluar api ke atas, cukup tutup gini aja boleh, ya. Tapi kalau bocor biasa, cari obeng, ya, nanti dihentakkan gini, ya. Kalau masih bocor, dihentakkan 1 kali lagi, nggak boleh digesek. Paham nggih? Jadi nggak boleh digesek karena ini ada gas. Kalau ada percikan api, dia langsung muncul api. Ya, tapi kalau sampai 2 kali masih bocor, baru dibawa keluar rumah. Jelas sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, ada yang mau praktek lagi Bapak Ibu? Ya, ibu-ibunya mana yang mau praktek? Bu? Gak ada. Gak ada. Saman kok mata ini geni. Oke, sudah ini? Cukup? Cukup. Coba apa yang itu Mal? Yang apa? Yang podo. Ya, oke. Di sini alhamdulillah ya sudah ada apa namanya? APAR atau alat pemadam api ringan ya. Alat pemadam api ringan ini untuk kelas kebakaran, jadi tolong diingat. Saya sampaikan di sini, kebakaran itu ada kelas-kelasnya, ya. Yang dimaksud bagaimana? Contoh, kelas A, B, C, D. Kelas A itu bahan yang terbakar itu yang menimbulkan arang. Jadi di sini saya sampaikan, kalau yang kebakaran ini cocoknya dipadamkan pakai ini, tolong diperhatikan ya. Jadi kelas A itu kebakaran yang menimbulkan arang, contohnya bahannya dari kertas, kayu, karet ya. Cocoknya disemprot pakai air atau APAR isinya busa. Ya. Terus kelas B itu dari minyak, solar, bensin atau pertalit, pertamak ya. Terus oli seperti yang kita praktekkan itu nanti, itu kelas B. Cocoknya disemprot pakai busa. APAR yang isinya busa. Makanya ibu-ibu nanti kalau masak, wajahnya atau pancinya muncul api karena minyaknya terlalu panas, jangan malah disiram pakai air. Ya. Caranya gimana? Kalau nggak pakai karung goni, kalau nggak pakai karung goni, ya pakai tutupnya panci itu aja, nggak apa-apa. Ya. Atau ngeracik busa, pakai gayung, kasih air, kasih sabun, terus dituangkan gitu aja. Paham ya? Terus kelas C itu dari listrik. Ya. Untuk pemadam yang tepat, listrik adalah CO2 tabung seperti ini. Ini kita bicara media pemadam yang tepat ya. Kalau kelas D itu dari logam ya, media pemadam yang tepat adalah powder. Itu. Ya, jadi kalau ada kebakaran yang dapat laporan, Pak di sana ada kebakaran, tolong ditanya dulu yang terbakar apa? Supaya nanti bisa memilih media pemadam yang tepat ya. Jangan sampai kebakarannya listrik disiram pakai air. Itu nggak boleh. Paham ya? Di sini ada namanya APAR, alat pemadam api ringan. Jangan sampai kalau ada APAR tapi tidak tahu cara penggunaannya. Ya. Yang pertama, cara menggunakan APAR kita istilah PAS. Ada istilahnya, ya. P, apa P? Ada yang bisa menggunakan APAR, Pak? Halo? Ada yang bisa menggunakan APAR? Belum. Ya, Pak Security bisa? Belum, ya. Tolong nanti yang standby di sini usahakan bisa menggunakan APAR. Ya. Jadi yang pertama, segel itu ada dua macam. Segel timah sama kuning ini.
Nah, kalau mengalami segel seperti ini, nanti melepasnya, kita istilah pas Pak ya, PASS. Apa itu P? Pull the pin. Ini diputar dulu, kalau pinnya plastik diputar pinnya sampai segelnya putus ya. Setelah itu lakukan ini sama sebenarnya, cuma nanti bawahnya beda. Yang pertama P, pull the pin, pegang leher ya. Pegang leher, cabut pin pengaman sampai segelnya putus. Arahnya pressure ini di depan, nariknya ke belakang ya, bukan ke samping kanan tapi ke belakang. Cabut sampai segelnya putus. Setelah itu diputar lurus ya, dites dulu 1 kali. Ini dites 1 kali. Kalau pinnya sudah dicabut, dites. Just. Kalau isinya keluar berarti apar siap digunakan. Baru lakukan A ya. A apa? A itu aim nozzle, arahkan nozzle ke titik api. Aku bingung nyekel mic iki, Pak. Bentar, nggak usah pakai mic ya. Ya, minta tolong Mas, biar terdengar semuanya. Oke. Tadi kan sudah dites, sekarang diarahkan ke titik api ya. Dengan jarak 1 sampai 2 meter. Cara bawa apar gini Pak, yang 4 jari di bawah, yang ibu jari di atas, ya. Jadi dipegang, megangnya di ujung, digenggam. Jangan di sini, ini bahaya. Ya. Jadi megangnya di ujung, digenggam. Arahkan ke titik api dengan jarak 1 sampai 2 meter. Setelah diarahkan, lalu lakukan S yang pertama. Squeeze the top handle, ya. Tekan handle yang atas 1 kali, mentok. Jelek. Tahan, ya. Kalau isinya keluar, lakukan S yang terakhir. Sapukan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Yang digerakkan tangannya. Nggih, Bapak Ibu nggih, yang digerakkan tangannya, bukan pinggulnya. Nanti tangannya diam, pinggulnya sing ini. Nah, enggak boleh Mas Ucup ya. Ya. Jadi nanti kalau ini keluar digerakkan. Cukup selimuti atas tong. Ya, ingat 3 unsur api. Api itu muncul karena 3 unsur. Yang pertama adanya bahan, suhu panas, sama udara. Maka yang kita hilangkan nanti itu udaranya. Diblok, tidak boleh dicat karena itu cair. Ya, bahan cair. Ketika dicat di titik apinya akan menimbulkan percikan dan itu bisa membakar media di sekitarnya. Jelas Bapak Ibu? Silakan yang mau praktek kering pakai apar, monggo. Coba dulu Pak. Ayo monggo. Saya minta setelah ini nanti ada yang mau praktek ya. Monggo Pak. Lah terus bedanya ini untuk CO2, ini bedanya cara bawa sama mengarahkan corong. Ya. Kalau CO2 ini corongnya diarahkan. Coba arahkan Mas. Nah ini diarahkan saja, nggak boleh dipegang. Terus nanti bawahnya digendong, Mas. Nanti bawahnya digendong gini ya. Kalau CO2, ya bukan di gini, karena ini tekanannya tinggi sekali. Kalau sampean gini, ya ini mounting tangan sampean, ya. Jadi harus digendong gini, sambil ditekan, maju mendekat ke titik api. Paham ya? Oke. Silakan praktek kering. Ya ini. Oh langsung. Ya. Ini kan masih baru, jangan di praktek kering dulu, jangan dipraktekkan. Pegang leher. Putar. Boleh tangan kiri, boleh tangan kanan, ya. Just, isinya kan sudah keluar. Terus lakukan S. Apa? A. Arahkan. Diangkat dengan cara berapa? 2 meter. 2 meter ya. Setelah itu lakukan S. Tekan handle yang atas, tekan mentok. Isinya kan keluar. Baru
kalau suruh dua ini jangan kaget ya. Bapak Ibu nanti jangan kaget, adik-adik jangan kaget ya. Oke, ini suaranya seperti ini. Ini suaranya seperti ini keras. Kenapa? Takutnya nanti ketika saman bawa gini, saman kaget ini lepas. Kalau ini lepas, ini putus dulu. Terus terang takutnya bisa terbang. Paham ya? Jadi nanti kalau bawa ini tolong jangan kaget. Lagi? Bisa praktek? Oke. Sekarang silakan yang mau praktek lagi. Monggo Pak yang mau praktek. Monggo bapak-bapak. Pak Haji, Pak Dimas, Pak Iqlal. Monggo Ibu. Digunakan kalau pakai karung goni ya tidak boleh untuk listrik ya, jadi ini untuk kompor LPG itu ya. Jadi nanti di rumah nggak ada karung goni, daster boleh pakai handuk. Eman Pak dorong lunas, oke sarungnya bapaknya gak popo ya, dengan catatan kondisi harus basah atau dikenakan air dulu ya. Jadi cara megangnya, ujung kain digapit dengan ibu jari seperti ini. Ya, kalau kita dari bawah, ya, telapak tangan menghadap ke atas. Lalu ujungnya digapit dengan ibu jari seperti ini. Ya. Kalau sudah terpegang, ini pergelangan diputar ke depan, pergelangan tangan. Nah, seperti ini. Sikunya tidak boleh keluar, harus dilindungi. Ya, ini dilindungi. Ini belakang, ini tampilan dari depan. Kira-kira kalau dari depan bisa melihat depan enggak Pak? Dari depan ini bisa melihat titik api enggak? Enggak. Bagaimana? Ngintip. Ngintip. Oke, lain ngintip. Caranya jalannya nyamping atau lihat jalannya miring atau lihat samping ya, contohnya seperti ini. Ini kan ke sana, sampai dari mana? Oh iya. Setelah tertutup, ini dirapatkan sampingnya. Dulu. Ya. Ini dirapatkan sampingnya. Ya, diputar supaya oksigennya tidak ada atau tertutup. Ya. Itu cara yang benar. Setelah tertutup, ya. Ini kan dirapatkan semua. Setelah tertutup muncul asap putih, itu tanda api sudah padam. Caranya gimana? Jangan ditinggal ngopi Pak, ya. Ibu-ibu ya jangan ditinggal gibah, ya. Ini diambil lagi, caranya sama. Diambil kayak tadi, mundur, wajahnya dilindungi. Kenapa? Ketika ini sampean buka, ada udara yang cukup, ini bisa nyala lagi dengan sendirinya. Karena ada bahan, ada suhu panas. Ketika udara masuk, nyala lagi, lep. Seperti itu. Paham ya? Itu cara yang benar. Cara yang tidak boleh dilakukan apa? Dilempar. Ya, minta tolong. Jadi dari sini
Zaman ragu, zaman lempar. Nggak boleh. Dilempar gini nggak boleh. Ya, itu. Terus yang kedua, nggak boleh mundur. Sampai yang sudah dekat, enak-enak ragu. Terus mundur. Ya, nanti apinya ngikut. Yang terakhir, tadi. Pak, gak ketok, sampean ngintip. Lah, eman brewoke sampean. Ya. Ya. Iya ini. Ya. Jadi gak ketok Pak ngintip lah. Gak boleh. Paham ya? Mau nyoba kering silakan. Pak. Ya kering dulu, belum ada apinya. Ya. Ibu-ibunya nggak ada yang mau nyoba dah ini, Bu. Bu. Oke, dari bawah. Oke. Nanti pakai yang ada airnya, Pak, kalau praktek. Silakan. Oke. Putar, wajahnya dilindungi. Lihat samping, jalan miring, lihat api. Kalau sudah dekat titik api, badannya putar lurus ke depan ya. Ya, jangan ngintip. Lihat miring dulu. Miring dulu, oke. Langsung kakinya masuk, badan lurus, oke. Apinya digiring saja. Nah, santai aja apinya digiring, nggak boleh. Dari sini nggak boleh dilepas, tangannya kalau sudah sampai bawah baru dilepas. Ini dirapatkan sampingnya, jangan ditahan panas. Dibuk-buk gini boleh atau langsung mutar gini boleh. Ya, coba dibuk-buk. Nah, ben ka ayang bebek tok sing dibuk-buk. Ya, ayo silakan diambil. Tanda api sudah padam, muncul asap putih. Mundur, wajahnya dilindungi. Nah, ketika ini dibuka, ada udara masuk, ini otomatis bisa muncul api. Muncul api lagi. Itu ya. Cukup? Praktek? Praktek, oke. Nanti pakai ini, atau apa mau dicontohkan dulu? Oke. Ya, biar ada gambaran, kita contohkan dulu. Kita bakar dulu. Isman. Oke. Terbaik. Gak wani, Pak. Oke.
Oke. Ojo kawani. Sakno wek, jawaban. Jangan ngintip. Dibaleni. Oi! Ngeri rek. Ebet. Komentar? Enggak. Komentator. Monggo Pak Robert. Brewoke awas dilindungi. Hangus kok. Kita saksikan Pak Robert untuk memadam kebakaran. Mengalah saja nggak mau apalagi berkorban. Oh. Jangan lupa nanti malam saksikan voli semifinal Discovery melawan Rivera di lapangan Banjarsari. Kita saksikan Pak Robert. Tenang, Pak. Tenang. Ayo maju. Tunjukkan nyali kamu Pak Robert. Oke, tenang. Pelan. Tenang le, santai le, ayo le. Iya, tepuk tangan buat Pak Robert. Jenggotnya aman nih brewoke. Wih, limbat. Oke, Pak Apar. Apar sudah disediakan sama teman-teman. Oke. Oh iya. Ayo Pak Haji. Monggo Pak Haji. Calon RW. Jolali coblos meneh. Umet tok yo wis. Basreng. Jangan lupa mampir di lapake Pak Haji di GKB Basreng. King Abdi. Oke, persiapan.
pelan-pelan. Bentar. Nunggu api nih membara. Oke. Pegang. Oh, tepuk tangan Bapak Pak Haji. Oke. 1-0. Ayo, Pak Ucup. Pak Ucup calon RT ya, tepuk tangan buat Pak Ucup. Calon RT 4. RT berapa ya? RT 6. Pak Ucup. Semoga jadi pemimpin yang baik, amanah. Oke lanjut Kang. Tak dukung Pak Ucup. Cekeli sing kuat Pak Ucup, ucul. Loh, anaknya melu. Persiapan Pak Ucup. Cekel, sing kuat. Arahkan ke titik api. Jangan kaget. Oke, tes drive. Yang dekat. Oh iya, oke, tepuk tangan. 1-1. Skornya. Wah, nyetrum jarene. Oh. Oke, Pak RT, terima kasih. Minta tolong warga desa 4 ya Pak ya. Pak Putra, dukung kita. Ayo, terakhir dari Pak Abdul Manan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terakhir. Ya pengen nyoba, ayo. Mas Rizky dah. Terakhir, ayo. Hadiahnya masih banyak. Ibu-ibu wis ngenteni sepeda listrik di blonjo ning pasar. Apa? Juara apa? Persiapan Mas Rizky. Bidang keamanan. Calon RT juga ini. Besok bersaing sama Pak Ucup. Tunjukkan kinerja yang terbaik buat warga Discovery Barat. Pak Ucup. 01. Nomor 2 Pak Dicak. Oke. Terima kasih. Sampun, piye? Pak Iqlal. Iki ya? Calon RT ini pakai Pak D4. Pak Ucup. Ini Mudin nih, calon Mudin ya. Mudin. Calon Mudin Discovery Barat. Pak Iqlal Manurung. Oke. Aku ora teko. Aku sosial, Pak. Sosial lah aku. Iki calon kepala desa iki. Siapa? Oke, itu tak dukung tuh bangga. Calon RT. Wes. Udah Pak, terima kasih.
Cukup. Udah, cukup. Gak usah, Pak. Gak usah. Mobil gak, Pak? Belum. Gak usah, gak apa-apa. Ada serbu soalnya. Kita lanjut pembagian. Oh iya, terima kasih, Pak. Oke, ya. Baik, untuk kegiatan hari ini ya, edukasi hari ini cukup ya, tapi minta tolong khususnya yang LPG, nanti ketika jenengan ngalami kejadian yang LPG tidak perlu panik ya. Kalau LPG muncul api, cukup cabut regulator, sudah selesai. Itu ya. Dan ini adalah praktek untuk pemadaman api menggunakan karung goni kalau di rumah nggak punya apar. Tapi dengan catatan karung goni tidak boleh digunakan untuk listrik ya. Digunakan untuk LPG atau wajan panci yang terbakar. Ya. Oke. Saya kasih keterangan dulu untuk apar powder ini bisa kelas ABC. Untuk kertas kayu ya, kelas B seperti ini, dan untuk listrik. Tapi kalau kita bicara efektif, efisien ya, powder ini kalau dipakai kelas A, apinya padam tapi baranya masih ada ya. Tapi kalau dipakai kelas B ini, apinya padam, kalau ada percikan api lagi, apinya masih menyala. Tapi kalau dipakai di listrik, ya takutnya perangkat elektronik itu ya. Tapi powder ini bisa mewakili kelas A, B, C itu. Jadi misalnya kalau seumpama ada kayu atau kertas terbakar, apinya padam, nanti tinggal bara, cukup disiram pakai air biasa. Itu aja. Cukup nggih? Oke, baik, cukup. Terima kasih dari kami ya atas kepercayaannya diundang di Discovery sini ya. Terima kasih banyak untuk warga Discovery dan panitia ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita edukasikan hari ini, kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya untuk lingkungan keluarga kita, masyarakat kita, dan lingkungan kerja kita, dan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan ya dari sikap kami dan tutur kata kami, dan juga sarana prasarana kami yang kurang memadai ya. Kami mewakili tim ya, juga saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.